Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Diana Erliana Lesmana, mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Bekasi, akan menyampaikan atau mempresentasikan terkait dengan materi Marketing Your School Program. Untuk mata kuliah Manajemen PAUD, dan dosen pengampunya adalah Bapak Jaharudin SM MM PhD dan Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Baik, saya akan mulai saja. Apa sih yang disebut dengan Marketing Your School Program atau pemasaran program sekolah kita? Ya. Dalam pemasaran atau dalam marketing ada beberapa strategi yang perlu kita pahami. Yang pertama terkait dengan produknya. Nah, terkait dengan produk, untuk jasa pendidikan biasanya yang kita jual adalah program-program pembelajaran, program-program di sekolah kita terkait dengan berbagai juga kegiatan yang untuk mendukung kegiatan atau mendukung program sekolah yang sudah kita buat sedemikian rupa. Jadi jasa pendidikan yang paling dominan adalah kita menjual program. Lalu kedua terkait dengan harga. Seperti strategi pasar, semakin murah pasti semakin banyak orang yang akan membelinya gitu ya. Nah, bagaimana dengan jasa sekolah atau jasa pendidikan? Untuk jasa pendidikan, harga ini bisa dikatakan murah atau mahal tergantung dari sasaran konsumen yang ingin dituju oleh sekolah kita. Bahkan ada juga sekolah yang sangat berkualitas dengan harga yang lebih murah. Dan ini biasanya akan banyak sekali ya konsumen yang membelinya, istilahnya seperti itu, atau mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut. Tapi ada juga yang memang memiliki harga yang mahal, cukup mahal, tapi banyak sekali yang membeli programnya itu atau mendaftarkan anaknya di sekolah itu. Dan ini persaingan harga ini dalam dunia pendidikan bisa menjadi hal yang penting, ataupun adalah ada barang, ada harga, ada program bagus, ada harga yang bagus pula. Oke. Kemudian lokasi. Terkait dengan lokasi, di sini strategi pemasaran untuk program PAUD yang atau sekolah yang lokasinya lebih terjangkau, lebih mudah aksesnya, pastinya banyak sekali peminatnya. Ya, tetapi dalam dunia pendidikan tidak heran juga ada yang lokasinya cukup jauh ya, tapi tetap banyak peminatnya. Jadi terkait dengan ini barangkali lokasi bukan merupakan salah satu alternatif untuk dalam memilih. Bisa saja ada konsumen yang tidak memasalahkan jarak lokasinya atau aksesnya, tetapi adalah program keunggulannya. Ya, cuman beberapa konsumen juga ada yang memprioritaskan terkait dengan lokasi, apalagi untuk pendidikan anak usia dini. Diharapkan lokasi yang dipilih pastinya yang lebih dekat dan aksesnya lebih mudah. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan sumber daya manusia atau SDM. Karena kita menjual jasa pendidikan, otomatis yang dilihat adalah bagaimana sumber daya manusianya, pendidiknya, kemudian kepala kependidikannya atau kepala sekolahnya, atau semua perangkat yang terkait dengan orang-orang yang terlibat dalam proses pendidikan atau proses pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, sumber daya manusia ini akan terbukti akan lebih terbukti pada saat ada yang berpengalaman sudah mengikuti program sekolahnya dan bersekolah di sana, lalu lulus dengan hasil yang memuaskan, yang membuat orang tua menjadi senang dan lain sebagainya. Dan ini dapat menjadi hal yang marketing ya, atau promosi yang ampuh, karena orang tua dapat bercerita bahwa di sana atau di sekolah kita itu SDM-nya bagus gitu ya. Oke, ini kita akan bahas terkait dengan langkah strateginya. Nah, yang pertama adalah identifikasi pasar lebih dahulu. Ya, kemudian
sasaran konsumennya siapa, keunikan produknya apa, berarti terkait dengan keunikan atau pembeda program kita dengan sekolah yang lain. Kemudian promosinya seperti apa, lalu bagaimana pelayanan sekolah yang sudah kita buat sedemikian rupa agar konsumen kita, orang tua murid itu dapat terpuaskan oleh pelayanan di sekolah. Oke, baik, kita akan kupas terkait dengan langkah-langkah strategisnya. Yang pertama, identifikasi pasar. Jadi untuk mengetahui seberapa banyak pasar kita, kemudian bagaimana kekuatan dan kelemahannya, sebaiknya memang lembaga sekolah melakukan yang disebut dengan analisis SWOT, di mana di sini kita mengidentifikasi adanya kekuatan. Nah, kekuatannya biasanya terdiri dari sumber daya atau mungkin ya kepemimpinan, kependidikannya, kemudian keunggulannya, ya, kemudian humasnya, ya, sebagai orang yang punya tugas untuk memberikan, menginformasikan kepada publik atau kepada masyarakat sekolah kita seperti apa. Lalu di sini juga sumber daya termasuk juga dengan pendidiknya, ya, itu juga bagian dari sumber daya sebagai kekuatannya. Kemudian kelemahan, kita juga harus pahami apa keterbatasan sekolah yang kita kelola, ya, apa kekurangannya, ada faktor penghalangnya apa, kemudian bagaimana terkait dengan kinerja sumber daya manusianya. Nah, ini kita identifikasi juga. Lalu peluang. Nah, peluang ini terkait dengan situasi yang menguntungkan. Nah, biasanya lembaga PAUD itu di dalam satu wilayah itu tidak cukup satu, biasanya ada beberapa lembaga PAUD yang lain. Nah, di sini bagaimana kita dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Lalu bagaimana dengan peraturannya, kemudian teknologinya. Jadi peluang yang kita miliki sebagai potensi, seperti apa yang kita miliki dalam sarana prasarana yang berbeda dengan orang lain, ya. Kemudian juga bagaimana lokasi sekolah kita, bagaimana sarana prasarana yang lain yang akan mendukung atau memberikan kesempatan kita untuk berkembang. Nah, ini adalah hal yang berpeluang, ya. Peluang juga termasuk dengan potensi pendidiknya, ya, bila memiliki pendidik yang cerdas, yang memang kompeten, itu mungkin ada satu kekuatan, ya, peluang besar kita untuk mendapatkan pasar yang lebih baik. Kemudian di sini di analisis SWOT juga ada ancaman, yaitu masuk di sini ada situasi yang merugikan. Mungkin saja ada pesaing baru yang memiliki program yang lebih bagus, gitu, ya, mungkin akan lebih menarik buat orang tua murid mendaftarkan siswa anaknya, ya. Kemudian apakah ada termasuk juga dengan peraturan baru di lingkungan, di pemerintah daerah setempat. Lalu ancaman juga bila kita memiliki SDM yang kurang kompeten atau rendah, ya. Kemudian bagaimana perkembangan iptek. Nah, perkembangan iptek juga bisa menjadi ancaman buat sekolah bila belum ada SDM yang mumpuni, yang berkompeten untuk penggunaan ipteknya, atau mungkin dana sumber dayanya yang kita masih sangat lemah, gitu, ya. Jadi kita akan menjadi bisa dikatakan ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh setiap sekolah yang memiliki situasi yang seperti ini. Nah, hal ini akan mempengaruhi, berimplikasi dalam bagaimana kita merancang strategi demi keberhasilan lembaga. Nah, hal ini juga akan membantu seorang manajer, khususnya kepala sekolah, gitu, ya, untuk mengidentifikasi apa pilihan yang realitas, yang real, untuk memilih strategi yang tepat dan menjernihkan celah yang paling efektif. Oke, nah disinilah kita dapat mengetahui nih sasaran konsumen kita siapa. Dengan analisis SWOT ini membantu kita mengidentifikasi pasar yang kita punya tuh yang mana. Karena mungkin saja dengan kondisi kita yang terbatas, kita hanya dapat memiliki sasaran konsumen dengan kriteria tertentu, ya.
Oke. Kemudian kita beranjak ke sasaran konsumen. Nah, segmentasi pasar kan bermacam-macam ya. Kita juga pahami bahwa tidak semua orang tua mampu menyekolahkan anak di tempat yang mahal, yang yang jauh dari kemampuan mereka. Jadi masing-masing punya kuenya, punya bagiannya. Nah, segmentasi pasar itu yang kita akan ambil mau yang mana nih, sasaran kita konsumen yang mana. Kita lihat dari analisis SWOT yang kita sudah buat tadi, kita jadi punya gambaran. Bila kita punya dana yang sangat kuat, mungkin kita bisa membuat sebuah lembaga sekolah yang sangat lengkap ya, sarana prasarananya. Kemudian kita juga dapat memberikan insentif guru dengan jumlah yang memadai gitu ya, sehingga secara SDM pun sudah kuat gitu ya. Kemudian kita juga misalnya kita punya link atau punya pengaruh dari tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Pasti segmentasi pasarnya akan berbeda dengan sekolah yang mungkin saja secara pendanaan masih sangat terbatas. Jadi hal ini akan mempengaruhi segmentasi pasar yang akan kita jadikan sasaran konsumen. Kemudian di sini keunikan produk. Nah, di sini terkait dengan apa? Program. Karena jasa pendidikan kita harus kuat dengan produknya itu adalah program. Ada yang disebut program berciri khas. Artinya sekolah itu memiliki sesuatu yang berbeda, yang berciri khas. Misal tentang ada satu sekolah yang mengangkat budaya lokal, kearifan lokalnya. Jadi mungkin bisa dijadikan, atau enggak keagamaannya yang lebih kuat. Jadi kurikulum yang digunakan biasanya ada dua campuran ya. Ada kurikulum yang lokal tentang budaya lokalnya, dan ada kurikulum nasionalnya. Atau yang memang memilih menggunakan kurikulum internasional, pastinya juga menggunakan kurikulum yang berbeda juga, dikombin atau dikombinasikan. Nah, ini adalah program yang berciri khas. Kemudian keunggulan, ada yang hanya menggunakan kurikulum nasional tapi punya program-program unggulan. Program unggulan ini yang menjadi berbeda, yang menjadi unik dari sekolah yang lain ya. Misal seperti ada program unggulan dia Jumat bersih, Jumat berkah gitu ya. Jadi walaupun dari sisi keislamannya, tetapi dia berbeda dengan sekolah yang lain. Hari Jumat tuh penuh dengan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan yang lebih kental. Ada kegiatan survei lingkungan ya, Jumat berkah dengan berbagi dan lain sebagainya. Itu bisa jadi program unggulan. Dan setiap sekolah punya program-program yang menarik ya, tidak sama dengan sekolah lain. Nah, itu disebut program unggulan. Lalu program favorit biasanya masuk ke dalam eskul nih. Kalau di sekolah yang banyak eskulnya, biasanya ada orang tua yang senang karena ada kesempatan anak-anak untuk mengembangkan bakatnya di bidang seni atau bidang olahraga ya. Jadi program favorit ini bisa dimasukkan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, ataupun program favorit ini masuk ke dalam intrakurikuler gitu ya. Ini keunikan sebuah program atau produk. Langkah selanjutnya adalah promosi. Ya, dalam hal ini promosi, untuk saat ini kita sangat diuntungkan adanya kemajuan teknologi ya. Dulu kita hanya mengandalkan media cetak, membuat brosur, flyer, pamflet, ya, spanduk di mana-mana, dan itu bukan jumlah yang murah ya, bukan harga yang murah untuk membuat itu semua. Nah, di sini media yang bisa kita gunakan saat ini ada internet, televisi, radio, bahkan koran majalah juga masih suka digunakan ya. Bahkan kalau untuk saat ini majalahnya juga udah magazine, newspaper gitu ya. Nah, yang tadi yang saya sebutkan itu mungkin menggunakan banyak biaya yang harus kita keluarkan. Nah, untuk sosial media sendiri itu bisa digunakan dan tidak berbayar.
seperti kita manfaatkan WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan kita share kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di sekolah yang menarik, lalu kita publish di YouTube, lalu kita sharing ke berbagai media sosial lainnya, membuat orang lain jadi kenal apa yang kita lakukan di sekolah gitu ya, menjadi orang membuat daya tarik mereka gitu ya dengan kegiatan-kegiatan itu. Nah, kemudian ada juga promosi dengan menggunakan event atau kegiatan open house ya. Biasanya di akhir tahun ajaran, setiap sekolah atau di pertengahan tahun atau pertengahan semester sudah mulai tuh mereka mengadakan open house ya, mempromosi di situ. Bisa saja langsung disampaikan ada diskon menarik, ada hadiah-hadiah dari lomba-lomba dan lain sebagainya. Nah, kegiatan open house ini masih banyak digunakan oleh teman-teman lembaga, khususnya lembaga-lembaga yang memiliki modal yang cukup banyak ya, memiliki budget anggaran promosi yang cukup memadai ya, karena memang untuk promo ini biasanya mereka mengadakan lomba-lomba, kemudian ada hadiah yang ditawarkan, lalu lalu ada kegiatan yang cukup memakan banyak biaya ya, penampilan-penampilan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang melakukan promosi melalui free trial. Artinya anak-anak boleh mendaftar lalu mencoba dulu selama beberapa waktu ya. Ada yang hanya 3 hari trialnya, ada yang sampai 1 bulan, sehingga anak itu merasakan dulu bagaimana kegiatan bermain di sekolah kita. Nah, ini banyak macam-macam caranya untuk kegiatan trialnya ya, dan biasanya trial itu sudah mulai di pertengahan semester, sehingga anak-anak punya waktu, kesempatan, atau orang tua berpikir bagaimana melihat apakah anaknya dapat menikmati kegiatan bermainnya di sekolah kita itu. Nah, free trial ini banyak digunakan sebagai promosi sekolah ya, untuk mengenalkan program-program yang kita sudah buat. Lalu yang paling efektif menurut saya adalah pada saat anak-anak peserta didik kita menyelesaikan pendidikannya dan orang tua dapat merasakan kepuasan pelayanan servis kita untuk dalam kegiatan pembelajaran, dalam komunikasi dan lain sebagainya, mereka biasanya akan memberikan rekomendasi sekolah kita kepada yang lain, pada temannya, pada kerabatnya gitu ya. Atau apalagi bisa saja mereka banyak menceritakan tentang kemajuan dan perkembangan anaknya, atau anaknya sendiri pun sangat menikmati gitu ya. Apalagi kalau kita pendidik bisa membangun kedekatan, kelekatan dengan peserta didiknya itu akan akan tumbuh rasa sayangnya. Dan hal ini adalah promosi yang paling ampuh, paling mujarab untuk mengenalkan kepada orang lain. Biasanya kalau orang senang atau puas dengan hasil layanan apapun, mereka akan bercerita kepada orang lain dan merekomendasikan produk yang kita tawarkan. Itu terkait dengan marketing. Lalu bagaimana dengan servisnya, pelayanan sekolahnya? Nah, untuk pendidikan anak usia dini, terkait dengan layanannya, di sini ada beberapa jenis ya. Ada taman penitipan anak atau daycare untuk usia 2 tahun sampai 4 tahun atau 5 tahun bahkan ada juga. Kemudian ada kelompok bermain untuk anak 2 sampai 4 tahun. Kemudian TK atau Rodoto Afal ya, 4 sampai 6 atau 7 tahun. Kemudian SPS, Satuan PAUD Sejenis, untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, ini adalah program-program di PAUD ya. Ada juga program yang berbasis keluarga ya, biasanya melalui program Parenting Education PAUD. Jadi ini adalah layanan satuan program PAUD. Nah, terkait dengan layanan ini dan setiap layanan ini biasanya tidak hanya kita menawarkan program pendidikan saja.
Untuk pendidikan anak usia dini, selain pelayanan pendidikan juga ada perlindungan anak, kemudian kesehatan ya, terkait dengan kesehatan dan gizi anak, lalu bagaimana perawatannya, lalu bagaimana layanan kesejahteraannya. Dan ini berkaitan dengan dinas-dinas tertentu. Kalau terkait dengan pendidikannya, dengan di bawah naungan Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan Agama. Kemudian untuk perawatannya terkait dengan Dinas Kesehatan, begitu juga dengan layanan kesehatan dan gizi. Karena di pendidikan anak usia dini, anak tidak hanya bisa atau berkembang secara intelektual, juga dia bertumbuh secara paripurna. Jadi harus ada pemeriksaan kesehatan secara berkala. Lalu juga bagaimana pengetahuan gizinya kepada orang tua, kita edukasi. Lalu bagaimana juga kita memahami kebutuhan anak untuk keamanannya, kesejahteraannya, dan perlindungannya terhadap hak-hak kehidupan untuk anak. Dan hal ini harus kita bisa wujudkan di lembaga pendidikan anak usia dini. Jadi pelayanan sekolah yang maksimal, yang optimal, yang terintegrasi dengan semua kebutuhan anak, insya Allah akan lebih diminati oleh orang tua murid atau calon orang tua murid yang ingin kita tawarkan. Oleh karena itu, pastikan bahwa program yang kita buat di sekolah sudah memenuhi seluruhnya, ya, untuk layanan holistik integratif tersebut. Jadi biasanya sekolah bekerja sama dengan lembaga psikologi, dengan lembaga kesehatan ya setempat ya, atau juga ada konsultasi terkait dengan tumbuh kembang anak oleh orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Seperti itu. Jadi sekolah yang dapat membuat kegiatan program pendidikannya lengkap dan pastinya akan banyak diminati oleh orang lain atau calon orang tua murid. Ini dia untuk layanan sekolah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan Marketing Your School Program. Pastikan kita buat program-program yang menarik, yang menyenangkan, yang membuat anak-anak bisa mencapai kebutuhannya, mencapai perkembangannya secara optimal. Dan pastinya akan membuat orang tua juga merasa aman, nyaman, dan bahagia menyekolahkan anak di sekolah kita. Itu saja dari saya. Quote-nya adalah pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Nelson Mandela, 1918-2013. Saya akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.